kenapa orang Asia bisa kena kanker darah ini? Kita harus bayar 20%. Nah, kalau kita ke sana dari Chicago itu 5 jam nyetir. Kita harus nginep 2 hari. Keluar bintik-bintik. Pas Inci mau datang nengokin Inci, gue gak bisa ajak lu kemana-mana nih Mansen. Bahaya banget keadaannya. Tapi kalau dia cocok obat yang pertama, itu harus makan seumur hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersaksi. Nama saya Yang Sesen, asal dari Cianjur. Saya mau kesaksian tentang suami saya. Pada satu hari, kalau di Amerika itu tiap 3 bulan sekali untuk check up badan. Dia di check up, pertama kata dokter dia darahnya ada kelainan. Ada kelainan apa? Jadi harus di-over ke spesialis darah. Udah diperiksa di darahnya, katanya terakhir adalah kanker darah. Terus kita kaget. Terus anak saya Sinta langsung cari dokter yang terbaik, yang terkenal di Amerika. Nah, ke sana cari dokter yang spesialis kanker darah. Mau betul nggak ini darah kanker darah? Terus dibilangin lah ini kanker darah. Terus kata dokternya ini kanker darahnya belum mengembang. Kayak orang tuh masih tidur gitu kanker darahnya. Kamu nggak usah berobat dulu. Dia berobatnya kira-kira dari rumah saya di Mayo Clinic. Yang terkenal itu rumah sakit itu tuh besar banget. Yang datang itu anak raja, presiden yang kesana saking mahalnya. Jadi sekali periksa 3.000. Dia aneh. Kenapa orang Asia bisa kena kanker darah ini? Kita harus bayar 20%. Jadi karena kita Indonesia 10% dah di diskon lagi. Nah, kalau kita ke sana dari Chicago itu 5 jam nyetir. Kita harus nginep 2 hari. Anak saya harus korban, mantu saya harus korban, gak kerja. Repot banget. Nah, pas dia udah dinyatakan kanker darah, tapi kayaknya kanker darahnya masih tidur-tidur aja. Lagi begitu ya dia bisa ke Indonesia, dia ke Indonesia. Nggak kayak orang sakit. Ada satu hari dia sakit jantung. Jantungnya tuh bahaya banget gitu. Langsung bawa ke rumah sakit, harus segera dioperasi jantungnya. Terus karena di sana ada teman anak saya, teman kerjanya, kamu jangan dioperasi sekarang. Ada dokter jantung. Jadi kamu operasi sama dokter ini, tapi sekarang dokternya lagi cuti. Waduh, gimana ya? Takutnya ya tapi seminggu lagi ditunda. Terus anak saya udah ketakutan mendadak meninggal, kan sakit jantung itu kan segera dioperasi. Tapi bisa ketolong juga, dia datang dokternya. Yang saya aneh itu dokter, kan biasa kalau sakit jantung 50% per 100. Ini 99% per 100. Ini mah udah pasti sembuh punya. Nah, dioperasi jantung. Nah, waktu dioperasi jantung itu, dia kan ada kencing manis. Kanker. Terus begitu dioperasi 1 minggu, terus paru-parunya keluar air. Kalau air harus masuk lagi ke rumah sakit. Jadi paru-parunya juga dia nggak bisa napas. Ini semua. Nah udah sembuh sakit jantungnya. Udah sangat udah koma, mengalami banyak lah. Kita kayaknya dapat mujizat Tuhan, dia bisa sembuh dari sakit jantung. Mendadak dia punya kanker darah keluar, maksudnya harus diperiksa. Kata dokter ini udah nyebar kanker darahnya ke sumsum kemana-mana, segera harus diobatin kanker darahnya. Terus kita ke Mayo lagi, diobatin, dikasihlah obat. Nah obat itu pas dia makan
keluar bintik-bintik. Pas Inci mau datang nengokin, Inci gue nggak bisa ajak lu kemana-mana nih Mansen, bahaya banget keadaannya, di lehernya nggak bisa minum, obatnya sangat nggak cocok gitu sama dia. Nah udah gitu kita harus nginep di Mayo Clinic. Sedangkan di Mayo kan aku nggak kenal siapa-siapa. Terus untung ada dokter dari Tsunghua, dari Peicing itu bisa ngomong Kuai. Jadi di offer lah ke Chicago di rumah sakit besar. Nah di sana jadi Mansen bisa ngomong Kuai, katanya dia punya kanker udah nyebar kemana-mana. Tapi ini obatnya kan nggak cocok. Terus dibilangin sama dokternya, waduh ini bahaya banget, nggak bisa minum, nggak bisa apa. Akhirnya pas ini dokter kan bisa ngomong Kuai, akrab bener sama Mansen. Dia dari Peicing. Dia bilang, saya akan mintakan nih obat, berhubung obat ini kamu tidak cocok, jadi kasih obat yang termahal itu, yang harganya sangat mahal banget. Akhirnya dikasih lah obat itu. Alasannya yang ini nggak cocok. Tapi kalau dia cocok obat yang pertama, itu harus makan seumur hidup. Tapi yang ini yang mahal itu, dia udah sembuh langsung stop gitu. Pas, waduh bener-bener itu mujizat kali ya. Jadi kita nggak usah mengeluarkan biaya mahal sekali. Itu obat tuh nggak boleh sembarangan kasih. Kalau itu harus pakai uang. Kalau nggak ada uang nggak ada obat gitu. Tapi karena Mansen obat pertama itu tidak cocok, akhirnya boleh. Karena ya bagaimana mereka mungkin runding-runding cinta sama dokter-dokternya, akhirnya di approve boleh makan obat itu. Setelah makan obat itu diperiksa terakhir 1 tahun ya makannya. Pas ada telepon, waktu itu kejadiannya sangat krisis di Chicago, banyak ini. Pas banget dia diteleponin, katanya kankernya sudah hilang semua, sudah membaik. Nah itulah saya keluar air mata kedua kali. Aduh, nggak disangka bisa sembuh, udah nyebar begitu. Mujizat Tuhan. Ini kesaksian saya yang dapat mujizat. Suami saya sembuh dari kanker darah yang sangat-sangat, ini benar-benar Tuhan menjamah. Mungkin dia juga agak kurang percaya, kata si Rudi mah, papa kurang percaya kali Tuhan kasih percobaan waktu pertama dia dapat sakit. Tapi ya benar Tuhan ada, benar Tuhan yakin dia sekarang benar-benar dikasih percobaan sama Tuhan. Jadi dia benar-benar Tuhan ada dia. Suami saya, jadi benar-benar dia percaya ke gereja. Tadinya ngambang-ngambang. Nah inilah kesaksian saya, segala kemuliaan bagi namanya.